Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 20.0101.0059. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas 5 dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yuli Nurhayati, SEAK MSI, dan materi bersumber dari Google yang sudah saya terakan di slide video. Baiklah, di sini saya mempunyai contoh transaksi mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Sebagai berikut. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksinya di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Yang pertama, terjadi pada tanggal 1, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya atau kas perusahaan sebesar 45 juta. Tahap selanjutnya adalah pencatatan transaksi pada jurnal umum, yang dimaksud untuk mempermudah pencatatan transaksi sesuai nomor akun, nama akun yang dibutuhkan dengan jumlah nominal akun dalam transaksi. Nah, berikut contoh jurnal umumnya. Pada tabel jurnal umum, di sini juga terdapat tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Nah, transaksi pada tanggal 1 Maret, di sini kas di sebelah debit, yaitu 45 juta, dan modal Tuan Sanjaya itu berada di sebelah kredit, sebesar 45 juta. Lanjut, untuk transaksi nomor 2, terjadi pada tanggal 4 Maret. Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Transaksi yang terjadi pada jurnal umum sebagai berikut. Di sini meminjam uang berarti kasnya bertambah di sebelah debit 25 juta dan hutang berarti di sebelah kredit sebesar 25 juta. Transaksi nomor 3, pada 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Yang terjadi pada jurnal umumnya, di sini perlengkapannya bertambah berarti di sebelah debit sebesar 7 juta. Dan karena dibayar dengan tunai, berarti kasnya berkurang di sebelah kredit dengan jumlah 7 juta juga. Soal nomor 4, pada 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Di sini, pengambilan pribadi atau prive berada di sebelah debit dan kasnya berkurang berada di sebelah kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut: 18 macam alat kunci mobil sebesar 7 juta, 1 mesin kompresor sebesar 6 juta, 16 macam oil mobil sebesar 3 juta, start part dan suku cadangan sebesar 4 juta. Dan jika ditotalkan, semua perlengkapannya berjumlah 20 juta. Transaksinya pada jurnal umum, di sini perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 20 juta dan hutang usaha karena dibayarnya secara kredit berarti di sebelah kredit dengan jumlah 20 juta. Lanjut, untuk transaksi pada tanggal 15 Maret sampai dengan 31, di sini terjadi transaksi pada tanggal 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Pada jurnal umumnya, di sini kas bertambah di sebelah debit dengan jumlah 15 juta dan pendapatan jasa berada di sebelah kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Pada jurnal umumnya, di sini hutang usaha berada di sebelah debit dengan jumlah 9.700.000 dan kemudian kasnya berkurang berada di sebelah kredit dengan jumlah 9.700.000. Pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Jurnal umumnya,
beban gaji di sebelah debit sebesar 6.200.000 dan kemudian kasnya berada di sebelah kredit sebesar 6.200.000. Pada 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Pada jurnal umumnya, piutang usaha di sebelah debit sebesar 11 juta dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 11 juta. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada tanggal 27 Maret, beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 8 juta dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar 8 juta. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik atau PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Di sini yang terjadi pada jurnal umum, untuk beban listrik berada di sebelah debit sebesar 600.000 dan beban air sebesar 120.000 di sebelah debit, kemudian karena dibayarnya dengan kas, dijumlahkan menjadi sebelah kredit sebesar 720.000. Transaksi terakhir pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Pada jurnal umumnya, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 15 juta. Setelah selesai dipindahkan ke jurnal umum, kemudian semuanya dijumlahkan. Untuk debit berjumlah 167.620.000 dan kemudian untuk kreditnya juga sama sebesar 167.620.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu buku besar. Di sini saya mempunyai contoh untuk posting jurnal ke buku besar sebagai berikut. Untuk kas di sini kita juga dibedakan di buku besarnya untuk kas sendiri, yaitu kemudian modal Tuan Sanjaya juga dibedakan untuk buku besarnya sendiri. Untuk kas di sini dimulai dari modal Tuan Sanjaya sampai dengan sewa dibayar di muka ya. Di sini, modal Tuan Sanjaya berada di sebelah debit dengan jumlah 45 juta, kemudian masuk di saldo sebesar 45 juta. Nah, untuk hutangnya ini, hutang di BCA sebesar 25 juta itu masuk di debit, kemudian di saldo ditambahkan dengan 45 juta menjadi 70 juta, teman-teman. Selanjutnya, untuk perlengkapannya di sini di sebelah kredit sebesar 7 juta. Berarti untuk jumlahnya di sini debit dikurang kredit sebesar 63 juta di saldo. Nah, kemudian untuk seterusnya sampai dengan sewa dibayar di muka, di sini 15 juta, kemudian saldonya berjumlah 41.380.000. Selanjutnya, untuk piutang usaha di sini terjadi pada tanggal 26 Maret dengan nama akun pendapatan jasa di sebelah debit sebesar 11 juta. Kemudian saldonya berjumlah 11 juta. Dan lanjut, untuk perlengkapan di sini ada kas, hutang usaha, beban perlengkapan. Di sini kas terjadi pada tanggal 6 Maret di sebelah debit sebesar 7 juta, kemudian saldonya menjadi 7 juta dan 12 Maret terjadi hutang usaha sebesar 20 juta di sebelah debit dan di sini dijumlahkan untuk debit sesama debit dijumlahkan berarti 27 juta. Untuk beban perlengkapannya di sini di sebelah kredit sebesar 8 juta. Nah, kemudian untuk debit dan kredit itu dikurangkan menjadi 19 juta di saldo. Selanjutnya, sewa dibayar di muka. Untuk perhitungan sewanya di sini 15 juta dibagi 2 bulan sama dengan 7.500.000. Nah, untuk nama akunnya pada tanggal 31 yaitu kas debit sebesar 15 juta, kemudian saldonya 15 juta dan ini pada tanggal 31 April ini untuk kreditnya sebesar 7.500.000. Berarti saldonya 7.500.000. Lanjut, untuk buku besar di sini ada modal Tuan Sanjaya pada tanggal 1 Maret, nama akun adalah kas, kemudian masuk ke dalam bagian kredit dan saldonya berjumlah 45 juta.
Untuk hutang usaha di sini ada tanggal 12 Maret, nama akun perlengkapan masuk ke dalam bagian kredit. Kemudian 17 Maret di sini masuk dalam nama akunnya kas, masuk ke dalam debit. Dijumlahkan untuk debit dan kredit dikurang, berarti saldonya sekarang berjumlah 10.300.000. Lanjut lagi untuk hutang bank di sini pada tanggal 4 Maret nama akun adalah kas, kemudian kreditnya sebesar 25 juta dan saldo 25 juta. Selanjutnya Prive Tuan Sanjaya pada tanggal 9 Maret masuk ke dalam debit sebesar 500.000, kemudian saldonya menjadi 500.000. Dan di sini lanjut lagi pendapatan jasa pada tanggal 15 Maret dan nama akunnya adalah kas sebesar 15 juta masuk ke dalam kredit. Kemudian tanggal 26 Maret dengan nama akun piutang usaha masuk ke dalam kredit, berarti di sini saldonya menjadi 26 juta. Selanjutnya untuk bagian beban perlengkapan di sini ada terjadi transaksi pada 31 Maret nama akun perlengkapan dengan jumlah debit sebesar 8 juta, kemudian saldonya sebesar 8 juta. Selanjutnya yaitu beban gaji pada 25 Maret, nama akunnya kas, kemudian masuk ke dalam debit sebesar 6.200.000 dan saldo 6.200.000. Untuk beban listrik di sini pada 29 Maret, nama akunnya adalah kas, masuk ke dalam debit sebesar 600.000 dan saldo 600.000. Untuk beban air 29 Maret di sini masuk ke dalam akun debit sebesar 120.000 dan saldo 120.000. Untuk tanggal 31 yaitu beban sewa dengan nama akun sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000 dalam bagian debit dan saldonya sebesar 7.500.000. Selanjutnya, karena adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya membuat ayat jurnal penyesuaian disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. Di sini 31 Maret yaitu beban perlengkapan. Nah, ini di sini 8 juta. Kemudian untuk perlengkapannya yaitu 8 juta. Disesuaikan karena sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April 31 Maret. Di sini ada beban sewa sebesar 7.500.000 dan kemudian sewa dibayar di muka yaitu sebesar 7.500.000. Selanjutnya setelah buku besar kemudian neraca saldo. Nah, di sini masing-masing akun di entry atau dimasukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan nomor akun. Lalu dipisahkan berdasarkan nama dan nomor akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya disajikan dalam bentuk neraca saldo yang disesuaikan. Sampai proses ini jumlah antara debit dan kredit harus balance ya teman-teman. Satu transaksi jurnal yang akan diposting ke buku besar salah, maka akan salah di neraca saldo yang telah disesuaikan. Dan berikut adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan berdasarkan posting jurnal ke buku besar dari soal yang tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah neraca saldo yang disesuaikan. Di sini Dealer Sanjaya neraca saldo per 31 Maret 2019. Di sini ada kas. Di sini kas di sebelah debit 41.380, kemudian dan seterusnya. Di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa berada di sebelah kredit sebesar 26 juta dan modal Tuan Sanjaya ini juga berada di sebelah kredit sebesar 45 juta. Kemudian Prive atau pengambilan pribadi di sini berada di sebelah debit sebesar 5 juta. Kemudian di sini juga ada hutang usaha sebesar 10.300.000 berada di sebelah kredit dan hutang bank juga berada di sebelah kredit sebesar 25 juta. Lanjut lagi dan seterusnya sampai dengan beban sewa. Beban sewa ini berada di sebelah debit sebesar 7.500.000 teman-teman.
Nah, di sini untuk totalnya debit dan kredit ini harus balance. Jadi di sini jumlahnya sama, 106.300.000 teman-teman. Jadi di kredit juga 106.300.000. Setelah disajikan dalam neraca saldo yang disesuaikan, didapat jumlah yang sama antara debit dan kredit ya teman-teman. Selanjutnya untuk jumlah yang sama itu tadi bisa digunakan sebagai dasar penyajian laporan laba dan rugi dan perubahan modal, neraca keuangan, dan arus kas teman-teman. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi ini laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dari penjualan perusahaan atau entitas dan besarnya beban yang ditanggung perusahaan. Terdiri dari beban operasional dan beban pemasaran dalam satu periode yang telah ditentukan dalam hitungan kerja atau satu periode akuntansi. Nah, di sini laporan laba rugi menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan investor perusahaan yang bersifat jangka pendek, teman-teman. Berikut laporan laba ruginya ya. Untuk laporan laba ruginya di sini hanya pendapatan dan beban. Nah, di sini pendapatannya berjumlah 26 juta dan total beban itu sebesar 22.420.000 teman-teman. Di sini juga ada laba bersih pajak sebesar 3.580.000 dan laba bersih setelah pajak sebesar 3.580.000. Dalam laporan laba rugi ini dapat diketahui besarnya laba dalam satu periode yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke negara ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan modal, dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu modal awal menjadi modal akhir dalam satu periode akuntansi. Nah, di sini ada Deler Sanjaya laporan perubahan modal per 31 Maret 2019. Di sini modal awalnya 45 juta. Kemudian laba bersihnya 3.580.000. Di sini pengambilan privat Tuan Sanjaya 500.000, berarti pengurangan modalnya sebesar 1.420.000. Nah, untuk modal akhirnya teman-teman di sini saldonya menjadi 43.580.000. Hal ini perlu diperhitungkan atau yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan perusahaan perubahan modal ini antara lain besarnya modal awal, periode, dan pengambilan pribadi atau prive, adanya laba rugi usaha yang didapat dari laporan laba rugi dalam periode yang sama ya teman-teman. Untuk yang terakhir di sini ada laporan neraca keuangan dalam perusahaan yang berfungsi untuk menunjukkan besaran posisi keuangan atau yang biasa dikenal dengan neraca. Nah, laporan neraca ini terdiri dari dua bagian, yaitu aktiva sama dengan aset dan pasiva sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal, atau bisa disebut balance sheet. Nah, di sini neraca keuangan per 31 Maret 2019. Di sini untuk aktivanya yaitu aktiva lancar, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka dengan total aktiva sebesar 78.880.000. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini ada pasiva. Nah, pasiva lancar itu hutang usaha sebesar 10.300.000 dan hutang bank sebesar 25 juta. Kemudian di sini ada ekuitas. Di sini modal Tuan Sanjaya sebesar 43.580.000. Jadi total pasifanya sebesar 78.880.000 teman-teman. Di sini jumlahnya balance ya antara aktiva dan pasiva. Nah, itu tadi penjelasan dari tugas 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.